Yang terjadi satu kali salah, selesai semuanya. Ada batasan kemampuan kita, ada batasan mata kita memandang. Sehingga melihat cat itu nanti bisa lelah mata kita. Oke, berikutnya yang keempat, biar kita nanti juga bisa mendapatkan yang tepat di dalam sistem trading kita, jangan lupa selain kita menentukan target profit, juga membatasi kerugian. Batasi kerugian. Nah, ini adalah masuk di dalam sistem trading. Batasan kerugian ini masuk di dalam sistem trading kita. Sekali lagi, stop loss bukan menjadi kewajiban, SL bukan menjadi kewajiban, tetapi membatasi kerugian adalah wajib. Ini harus betul-betul diperhatikan. Yang kelima adalah membuat satu catatan. Dari yang atas tadi, dari yang awal sampai pembatasan kerugian, ini harus dibuat satu catatan kecil. Ya, bagaimana sistem trading saya yang tepat? Ya, sistem trading kita. Buat catatan tadi, misalkan pas entry ada beberapa hal yang harus saya perhatikan. Ketika saya mau masuk, ada syarat yang harus saya pertimbangkan. Ya, misalnya nanti kita bahas di sistem trading yang di price action. Oke, ini adalah bagaimana kita menentukan sistem trading. Yang terakhir adalah diuji. Setelah semuanya kita lakukan, kita mencari yang tepat, mencari yang sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan kondisi kita, maka selalu yang terakhir ini dilakukan pengujian. Diuji semuanya, baik terkait dengan batasan kerugian, baik terkait dengan penentuan target, baik terkait dengan cara kita membaca market, cara kita menentukan entry-nya, harus diuji semuanya. Nah, diuji ini tidak bisa sehari dua hari. Satu karakteristik ini setidaknya harus dicoba 100 kali. Satu karakteristik ini apa? Contoh, saya entry dengan dua syarat. Satu, trigger untuk entry. Syarat yang saya harus persiapkan, yang pertama, ketika berada di area support atau resisten, kemudian ada penolakan di sana, maka saya butuh satu candle konfirmator. Saya butuh candle konfirmator. Ya, butuh satu candle. Nanti dibuat yang kedua. Ketika berada di area support dan resisten dan tidak ada penolakan, maka saya butuh dua candle konfirmator. Misalnya. Nanti dibuat lagi cara entry. Ketika breakout dan tidak berada di support dan resisten, saya entry. Ya, misalkan ini adalah salah satu contoh cara-cara kita entry, dan semuanya harus dicoba, diuji di sana. Biar nanti sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya kita, dan ya sesuai dengan kemampuan juga. Dari sekian ini, tentu yang paling mendasar adalah yang pertama tadi, bagaimana cara entry. Yang kedua, bagaimana menentukan batasan profit kita atau menentukan target profit kita. Kemudian bagaimana menentukan batasan kerugian kita. Ini yang menjadi pokoknya. Nah, sekarang kita kembali ke sistem trading. Kita kembali ke sistem trading bagian price action tadi.
Ya, disinilah kita nanti bisa menentukan kapan kita entry, kapan kita exitnya. Kapan kita entry, kapan kita exitnya. Ya, karena dalam price action tadi, ya kita nanti titik beratkan pada skill membaca candlestick. Yang kedua, struktur market. Artinya membaca skill membaca struktur market. Yang ketiga nanti menitik beratkan pada support dan resisten. Metodenya bagaimana? Nah, metodenya bagaimana? Ya, metodenya nanti membaca candlestick ini ya untuk mengetahui karakter tiap candle. Yang berikutnya struktur ini untuk mengetahui arah atau kecenderungan. Kemudian berikutnya baru kita menantikan entry-nya. Entry-nya nanti dari bisa dari reversal, bisa dari breakout, ya bisa dari pola candle. Nah, sekarang yang pertama dulu kita masuk ke skill, ke candlestick dulu. Candlestick dulu ya. Candlestick ini yang sering kita sampaikan, sering kita berikan ke teman-teman ya terkait dengan karakternya. Karakter candlestick. Diingat candlestick ini ada beberapa bagian. Saya coba untuk yang warna merah. Ini warna merah. Kemudian saya coba lagi yang warna hijau. Ya, ini satu contoh susunan candle biar nanti kita tahu bagaimana candle itu terbentuk. Jadi candle ini ada 4 bagian. Yang pertama, kalau warna merah selalu ada pembukaan dan penutupan. Kalau warna merah selalu dibuka di atas, bodinya di atas. Oke, saya coba warnanya hitam. Di sini adalah open, pembukaan. Harga pembukaan kalau warna merah selalu di atas. Kemudian buka ini naik dulu. Ini naik dulu sampai di sini, berarti setelah buka ini buy, warna hijau dulu. Setelah dibuka ini naik dulu sampai di sini. Sehingga di ujungnya ini menjadi titik tertingginya atau high. Kemudian ditolak oleh seller dan melewati area pembukaan atau harga pembukaan, maka yang tadi awalnya warna hijau berubah menjadi warna merah. Kalau ini warna merah atau apa istilahnya bearish atau ini kalau warna dasar adalah hitam ini berarti ada beban berat maka turun ke bawah. Warna dasarnya adalah hitam atau merah ya, kalau lebih gampang pakai highlight warna merah, ini juga standar dipakai. Kemudian di ujung bodi yang bawah ini close-nya, ditutupnya di sini. Sebelum ditutup ini turun lagi sampai di sini. Nah, kemudian ditolak oleh buyer, ditutup dengan di sini. Ini adalah harga terendahnya. Jadi ada 4 komponen di dalam satu candle. Ada harga pembukaan, ada harga tertinggi, ada harga terendah, ada harga penutupan. Jadi yang disebut dengan bearish yang mendominasi seller, maka penutupan selalu berada di bawah pembukaan. Ya, ini adalah komponennya. Kemudian karakternya bagaimana? Nah, karakter yang bisa kita baca, ini karakter candle itu yang pertama dilihat dari bodinya, ukuran bodinya. Yang kedua dari sumbunya, panjang sumbunya. Yang ketiga dari rasio perbandingan antara sumbu dengan bodi.
Yang keempat adalah posisinya di mana. Nah, sekarang kita baca yang warna merah. Bodinya tebal. Tebal ini berarti panjang. Panjang seberapa panjangnya tidak ada ukuran. Yang terpenting kita lihat secara visualnya. Ya, kalau cuma kotak kecil ini bukan tebal namanya. Kalau tebal ini dia cenderung lebih panjang. Kemudian sumbunya bagaimana? Sumbunya ada di atas dan di bawah, ada penolakan dua-duanya, tetapi tidak terlalu banyak berpengaruh karena kecil. Ya, karena terlalu kecil. Dikatakan besar bagaimana? Tentu sumbunya kalau besar ini sama dengan bodinya atau setidaknya lebih panjang, itu akan menjadi dominan. Atau separuh dari bodinya, ini tetap berpengaruh. Kalau cuma kecil-kecil ya tidak terlalu berdampak. Tetap yang mendominasi adalah seller. Jadi ini momentum seller yang kuat ini. Momentum sell. Dalam kondisi normal logikanya ini akan lanjut turun. Ya, tentu nanti melihat dari struktur yang terbentuk di sana, bukan satu candle per candle. Tapi ada banyak candle nanti harus kita baca. Tetapi secara normal ya sesuai dengan karakternya ini berpotensi akan lanjut turun. Kemudian yang kedua, candle yang kedua ini ada candle warna hijau. Nah, ini bagaimana prosesnya terbentuknya? Candle warna hijau begini selalu ditutup di atas sehingga pembukaan di bawah. Ini open, ini close-nya. Ketika ditutup dengan warna hijau, close candle selalu di atas open. Diingat kalau ini berakhir dengan bullish atau candle naik atau candle hijau, maka harga penutupan selalu di atas harga pembukaan. Nah, sementara yang paling ujung ekor ini harga tertinggi atau high-nya. Yang di bawah adalah harga terendah atau low-nya. Prosesnya bagaimana ini naik turunnya? Nah, begini cara membaca. Jadi misalkan ini dibuka dulu di sini, open di sini, harga pembukaan di sini. Ya, kemudian turun dulu ini. Kenapa enggak naik dulu? Kalau naik dulu, kemudian turun mencapai di bawah, maka berubah menjadi merah. Maka ini turun dulu. Yang pertama ini turun dulu sampai di ini. Sehingga pertama ini bukan berwarna hijau tapi berwarna merah dulu. Ya, karena dari open ke bawah. Harga di bawah open selalu berubah menjadi merah. Harga di atas open selalu berubah menjadi warna hijau. Maka di sini turun sampai di ujung di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Kemudian melewati harga pembukaan, melewati harga open, maka awalnya yang berwarna merah berubah menjadi warna hijau. Kemudian naik terus sampai di sini. Sampai di ujung tidak mampu, ditolak oleh seller. Ditolak lagi sampai ditutup di sini. Apa yang kita bisa baca dari karakter candle yang seperti ini? Yang pertama kita lihat bodinya. Oke, bodinya kita lihat kecil. Kemudian sumbunya di bawah cukup panjang. Di atas lebih panjang. Posisinya di mana nanti? Di bawah atau di ujung tren bawah atau di atas, nanti kita lihat. Nah, saya baca secara logika, secara umum saja dari yang terbentuk di sini. Ini yang terbentuk seperti ini adalah dominan buy dengan penolakan sell. Dengan penolakan sell kuat. Ya, dominan buy karena warna hijau. Kemudian sampai di atas ditolak oleh seller. Ekor di atas ini adalah penolakan seller. Ekor di atas adalah penolakan seller. Ekor di bawah adalah penolakan buyer. Sehingga kalau penolakannya ekornya jauh lebih panjang dari sumbunya, meskipun didominasi oleh warna hijau, ya nanti silakan dilihat ke depan. Pasti ada tekanan sell yang kuat. Ya, silakan nanti dibaca kondisi-kondisi seperti ini.
pas kita analisa. Ya, namun demikian kita tidak bisa membaca satu persatu. Ini yang saya sampaikan adalah karakter satu candle. Nanti untuk menganalisa itu, untuk kita mengambil satu keputusan entry buy atau sell, itu nanti kita baca secara utuh. Utuh di sini bukan satu candle tapi terstruktur, nanti strukturnya kita baca semuanya, termasuk posisi ringnya bagaimana, termasuk posisi support resistannya di mana, area retracementnya di mana, semuanya kita baca. Yang terpenting kita membaca karakter dulu, candlesticknya, karakter dari candlestick ini.